Pasar Ndargo ini dulu kan merupakan agen beras ya. Sejak dulu itu pasar tradisional yang sebenarnya dia punya brand sendiri, yaitu pasar beras. Tapi dengan perkembangan waktu sekarang berubah alih fungsi, yang mana dulu itu punya brand pasar beras, dan pasar ini yang saat ini ditempati oleh pasar tradisional dan pasar kerajinan tangan Ake itu merupakan pembangunan blok C. Udah lama, udah lebih 20 tahun kayaknya. Nah, cuman sekarang nggak seperti kayak kemarin sempat booming, sekarang ya masih stabil lah gitu. Secara khususnya saya berharap pasar Ndargo ini bisa kembali seperti semula, punya brand, punya sesuatu yang bisa diandalkan, punya sesuatu yang bisa dijual. Misalkan kayak dulu pasar beras surut, terus ini menjadi sentra Ake yang bisa punya omset sampai ratusan juta per hari. Sejarahnya Kampung Batik, memang sejak dulu Kampung Batik itu namanya memang Kampung Batik. Jadi kan istilahnya nggak beda ya dengan yang ini kok Kampung Batik gitu ya. Makanya untuk tahun 2006 ini Bu Sinto Suparip itu kok di Kampung Batik ini ada Kampung Batiknya tapi tidak ada batiknya. Bagaimana? Akhirnya mulai tahun 2006 itu diberi pembelajaran batik. Nah, mulai saat itu sesuai dengan namanya Kampung Batik, ada pembelajaran batik. Terus untuk tahun 2009 kita bisa menjadikan sentra batik. Dari pemerintah kota itu tahun 2016 itu diberikan tematik batik. Tematik batik itu ya istilahnya bikin jalannya yang dilebarkan, terus gapuronya, taman-tamannya, ada lampu-lampunya itu 2016 kita dijadikan tematik batik. Kalau untuk alat itu ada wajan, kompor, sama canting. Alat untuk bikin batik tulis ya Mbak, cantingnya canting tulis. Untuk bikin batik cap ya cantingnya kayak gitu, dari tembaga. Kesulitannya ya istilahnya itu kan kadang kesulitannya sebetulnya sih kita kan harus sering praktek ya Mbak ya. Jadi untuk kesulitan itu gimana ya, kadang itu nyantingnya udah bagus gagal di pewarnaan, dengan cuaca pengaruh juga, air juga pengaruh kayak gitu Mbak. Ini kan istilahnya ya alhamdulillahnya seiring dengan Kampung Batik kita sekarang lebih maju dari yang dulu.
khususnya di Batik Semarang ya biar terkenal gitu kan. Masih belum tahu kalau Semarang itu ada batik gitu loh Mbak. Yang terkenal itu kan Kalongan, Solo, Jogja. Nah, Semarang tuh ada batik. Pasar Rejomulyo merupakan salah satu pasar tradisional khususnya pasar ikan di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Pasar ikan Rejomulyo telah direvitalisasi sejak selesai dibangun pada tahun 2016, di mana revitalisasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi Pasar Rejomulyo yang telah dibuat pada tahun 2013. Namun, sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Mulai dari kurangnya perencanaan dalam pembuatan kebijakan ataupun banyaknya keluhan pedagang Pasar Rejomulyo terkait dengan keadaan dan kondisi Pasar Rejomulyo yang baru. Beberapa pedagang menolak untuk direlokasi ke Pasar Rejomulyo baru dan memilih untuk menetap di Pasar Rejomulyo lama dengan alasan seperti lahan parkir yang kecil, tempat bongkar muat yang kecil, saluran air yang tidak memadai, atau penataan kios atau lapak berdasarkan jenis pedagang yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang. Pedagang jenis ikan basah tidak ada yang mau dipindah dan menempati kios di Pasar Rejomulyo baru, sehingga Pasar Rejomulyo baru menjadi sepi. Solusinya, dalam mengatasi permasalahan ini, sebaiknya Dinas Perdagangan Kota Semarang lebih sering dan lebih banyak melakukan interaksi atau sosialisasi dengan pedagang Pasar Rejomulyo Semarang, sehingga faktor partisipasi pedagang Pasar Rejomulyo menjadi meningkat yang bisa mengakhiri konflik antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pedagang Pasar Rejomulyo Semarang.